pagi, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara merawat iguana dengan baik dan benar. Sebelum saya memberitahukannya, jangan lupa subscribe dan like channel saya supaya saya akan semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Nah, di sini pada pagi hari ini saya melakukan penjemuran rutin pada iguana-iguana saya. Nah, ini salah satunya adalah merawat iguana dengan bagus, ya, dengan baik. Salah satunya dengan penjemuran di pagi hari. Nah, sekalian direndam ya teman-teman, supaya nanti iguananya bisa minum, dan salah satunya adalah biar supaya sehat. Setelah dilakukan penjemuran, nanti ada sedikit ya makan pagi. Untuk pemberian makan seperti biasa, yaitu adalah sayuran. Kemudian kalau misalnya kita makan buah, ya nanti ada buah. Kemudian kalau ada labu, bisa ditambahkan labu. Nah, untuk penjemuran biasanya dilakukan maksimal setengah jam, kecuali kalau bagi yang iguana besar seperti ini ya, itu bisa membutuhkan setengah jam sampai 1 jam. Dan untuk iguana juve atau baby cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk dilakukan penjemuran. Jangan terlalu lama. Kalau misalnya nanti kok iguana sudah mengap ya, atau membuka mulut ya, itu artinya adalah iguananya sudah tidak nyaman ya, atau panas. Ini boleh dilakukan penjemuran bisa tiap hari atau bisa 1 minggu 2 kali saja cukup. Tapi kalau misalkan tiap hari itu bagus ya. Nah, ini biasanya kalau sudah naik tidak di dalam air, biasanya sudah tidak nyaman. Biasanya kalau sudah di dalam air, dia naik cari sinar matahari. Nah, nanti sudah dilakukan penjemuran sendiri. Nah, biasanya kalau iguananya berubah warna ketika penjemuran, biasanya hitam, itu tidak masalah ya teman-teman, tidak usah khawatir. Kok iguana saya ketika habis berjemur biasanya hitam ya, itu nggak masalah ya, biasanya itu stres. Tapi nanti setelah penjemuran selesai, dia sudah normal kembali warnanya. Ini contohnya teman-teman, kalau misalkan lagi dijemur atau berendam, biasanya warna kulitnya berubah menjadi kehitaman, garis-garis hitam seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, seperti ini teman-teman ya, nggak usah khawatir, nggak apa-apa, no problem. Wish. Biasanya kalau misalkan hitam seperti ini, dia stres ketika penjemuran saja, tapi kalau sudah selesai penjemuran sudah kembali normal. Sini kan, iguana blue. Biasanya blue itu sangat canggih sekali, cuman berbeda dengan albino ya. Biasanya albino itu lebih kalem dibandingkan dengan blue ya, yang blue. Nah, nih perhatikan ya, kalau misalkan iguana albino ini biasanya cenderung lebih antung, lebih kalem. Dia bagus untuk pemula. Kalau teman-teman mencari iguana yang lebih anteng, tidak akan campi, carilah yang albino saja ya. Nih, yang gede aja jarang dipegang aja udah lebih anteng nih, dibandingkan dengan yang normal. Berbeda dengan yang biru. Ini umurnya biru sama, tapi luar biasa. Nih, campi sekali, padahal tiap hari sudah dipegang.
Nanti kalau sudah 30 menit selanjutnya saya akan kasih tahu ya beberapa makanan yang harus dikasihkan. Walaupun kemarin sudah saya bikinkan beberapa makanan yang bagus untuk iguananya, tapi saya tetap akan melakukan ulang ya, apa saja menu makanan yang bagus untuk iguana ya. Nah, di sini biasanya saya sedang merendam, melakukan penjemuran ulang karena biasanya untuk menghilangkan airnya saja ya, biar lebih kering saja. Nanti setelah dilakukan penjemuran kurang lebih 15 menit nanti langsung dilanjutkan dikasih makan ya. Walaupun tadi pada saat direndam air sudah terkena sinar matahari, tapi saya akan selalu menjemuran ulang supaya lebih kering lagi juga. Nah, ini penting sekali teman-teman, apabila pada pagi hari sinar mataharinya tidak mendukung atau biasanya mendung, saya yang dilakukan adalah penggantian dengan cara menggunakan lampu. Nah, di sini lampu UV ya. Bebas mau naruh lampu di tengah atau di pinggir saja nggak masalah, biasanya nanti iguananya akan menyesuaikan sendiri. Nah, apabila nanti iguananya sudah merasakan panas, dia akan menjauh dari lampu tersebut ya. Kalau misalkan untuk bagian tengah di sini biasanya merata seluruh kandang, biasanya saya kasih di pinggir di sini ya, supaya antara sebelah kanan yang panas dan sebelah kiri suhunya berbeda ya. Di sini juga saya menyesuaikan iguananya, atau bahkan bisa sampai setengah jam atau sampai 1 jam untuk melakukan lampuan ya, dikasih lampu untuk mengganti suasana cuaca yang tidak mendukung alias mendung ya. Nah, inilah menu makanan pada hari ini. Yang sayurannya adalah kangkung, nanti ada sedikit tambahan toge, kemudian saya kasih labu dan pepaya sebagai kandungan airnya ya. Nah, di sini saya akan mempersiapkan nanti untuk beberapa iguana saya. Nah, di sini biasanya untuk menu satu ikat kangkung ini, kemudian beberapa satu genggam toge, kemudian ada labu pepaya, ini biasanya untuk 1 kali makan ya. Nanti biasanya di sore atau malam nanti saya kasih tambahan pepaya sebagai tambahan saja ya. Nanti saya akan persiapkan dulu teman-teman ya. Ini nanti saya akan pisahkan batang dengan daunnya, karena biasanya batangnya tidak dimakan ya. Jadi pada nanti di kandang berantakan atau kotor, saya cukup daun saja yang dibutuhkan, nanti selebihnya batangnya saya buang. Nah, ini dia, saya sudah mempersiapkan menu makanan sehat untuk iguana saya di pagi hari ini. Setelah nanti penjemuran selesai, selanjutnya saya akan kasih makanannya satu persatu. Nah, di sini untuk yang kotak gede ini untuk 2 ekor indukan, dan yang satu ini untuk menu makanan albino saya. Lumayan biar lebih mantap. Ini biasanya untuk 1 kali makan saja teman-teman sudah ludes habis. Nah, ini untuk menu albino saya yang bernama Bul. Ayo Bul, makan Bul. Makan dulu. Nah, di sini bedanya iguana normal dengan albino. Kalau albino itu untuk penglihatan buram ya teman-teman, atau bisa dibilang tidak melihat dengan sempurna, berbeda dengan
yang normal. Makanya kalau biasanya kalau saya ngasih makan albino itu agak sedikit disuapin atau didekatkan lebih dekat dengan iguananya supaya dia tahu bahwa di sampingnya atau di depannya itu ada makanan. Ini juga dari banyaknya segini biasanya habis untuk satu ekor iguana, maka kadang kurang. Nah, biasanya kalau sudah habis dijemur atau dikasih lampu, iguana ini langsung makan dengan lahapnya. Albino nggak langsung makan karena dia tidak tahu makanannya ada di mana. Tapi kalau sudah mencium bau makanannya, dia otomatis langsung makan sendiri. Oh iya teman-teman, perlu kalian ketahui kalau bisa untuk albino maupun normal itu tidak boleh disatukan ya teman-teman. Kalau bisa satu kandang itu satu ekor, karena kalau misalkan dalam satu kandang itu ada 2 ekor, pasti salah satunya akan kalah makanannya teman-teman. Biasanya kalau ada 2 ekor untuk masalah pembesaran itu lebih cepat yang satunya dengan yang satunya lagi itu berkurang untuk masalah pembesaran, dia kalah makannya ya, biasanya dia lebih sedikit makannya. Tapi kalau misalkan dalam satu kandang itu ada 1 ekor, insya Allah iguana teman-teman akan cepat besar. Mungkin cukup di sini video kali ini. Tentunya semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya dan like serta komen and share ke sosial media kalian agar saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.